Sosis sering jadi andalan lauk pagi dan bekal anak sekolah karena praktis. Banyak orang tua mengira ini sumber protein hewani padat gizi. Faktanya, banyak sosis di supermarket, bahan utama itu bukan daging. Isian utamanya kadang adalah air, pati tapioka, dan isolat protein kedelai yang diberi perasa sintetis rasa daging. Di video-video sebelumnya kita sudah membedah tentang mentega, keju, susu. Hari ini giliran sosis. Kita akan bongkar komposisi dari 30 merek sosis dari berbagai harga. Kita akan pisahkan mana yang isinya didominasi daging utuh dan mana yang sekedar adonan tepung kenyal. Resep sosis tradisional itu sederhana. Bahannya daging giling, lemak, garam, dan rempah. Tidak ada tepung pengisi atau daftar bahan kimia yang panjang. Proses cara pembuatan sosis tradisional yang memakai daging dan rempah Anda bisa lihat di video ini. Di video ini, Anda bisa mengganti dagingnya dengan daging apapun yang Anda mau. Bisa sapi, kambing, ataupun ayam. Industri modern mengubah sosis menjadi produk ultra processed food. Pabrik menekan biaya produksi dengan mengurangi presentase daging. Mereka menggantinya dengan bahan pengisi murah seperti pati modifikasi atau isolat kedelai. Supaya teksturnya tetap kenyal dan berat, untuk menahan air, ditambahkan penstabil fosfat. Supaya rasanya tetap mirip daging, ditambahkan penguat rasa monosodium glutamat dan perisa asap cair. Hasilnya adalah makanan yang dicetak menyerupai sosis, tetapi susunan bahan aslinya hasil rekayasa industri. Oke Sobat Sehat, mari kita mulai. Kita bagi di meja ini akan jadi 3 tier list berdasarkan persentase total daging yang tertulis di label komposisi. Tier 1 ini kasta sultan, kandungan dagingnya di atas 70%, sosis padat, daging tanpa filler nabati yang berlebihan. Kasta menengah, tier kedua, mengandung daging kira-kira 50 hingga 69%. Tekstur daging masih terasa, tetapi komposisinya mulai dipenuhi tepung, isolat kedelai, dan penguat rasa ganda. Tier ketiga atau kasta yang bawah itu kandungan dagingnya di bawah 50%, bahan penyusun utamanya didominasi air, pati, isolat protein, dan bumbu buatan. Nah, Sobat Sehat, mari kita mulai bedah dari merek yang paling ada sering di supermarket terdekat Anda. Jadi, kita akan bahas sosis-sosis ini dari merek yang tersebar di supermarket chain yang besar ya. Saya tidak mengambil contoh sosis yang ada di toko-toko online yang menjual frozen food. Anda harus baca sendiri di labelnya. Kita mulai dari sosis yang paling sering dicari karena praktis dan iklannya kencang. Ada Kansler Singles Original, Fiesta Ready to Go. Kemasannya menarik, rasanya gurih. Apakah isinya pada daging? Kita cek dulu. Kansler Singles Original, komposisi daging ayam 39%, ada es, minyak nabati, air, penstabil nabati, daging sapi 3%. Selanjutnya ada isolat protein kedelai dan berbagai penguat rasa yang tertulis. Total dagingnya hanya sekitar 42%. Sisanya Anda bisa lihat ada penstabil, protein, kedelai, dan lain-lain. Lalu ada Fiesta Ready to Go. Komposisinya adalah daging ayam 34,41%, kulit ayam 20,66%, air, daging sapi 14,78%. Total daging murni tetap di bawah 50%. Produsen menggunakan 20% kulit ayam untuk menambah volume adonan, lalu mengikatnya dengan pati tapioka dan isolat protein kedelai. Kedua merek ini kita akan masukkan di tier 3. Dagingnya di bawah 50%, sisanya adalah bahan-bahan pengisi ultra proses untuk memadatkan sosis ini. Berikutnya kita akan baca cepat datanya ya. Ada Hananose Chicken Sausage, daging ayam 37,4%. Bahan kedua langsung tertulis pati tapioka. Ada Bell Foods Chicken Sausage, daging ayam 36%, sisanya air dan tepung terigu. Ada Kansler Frankfurter Cocktail, daging ayam 43%. Kansler Beef Cocktail, sapi 32%, ayam 13%. Hananose Broadwurst Sausage, sapi 45%. Bernardi sosis sapi reguler, daging sapi 49%. Semua produk ini punya pola yang sama, angka dagingnya tidak sampai 50%, lalu ditambahkan dengan isolat protein kedelai, pati modifikasi, penguat rasa atau MSG, dan air. Kita akan letakkan semua merek-merek ini di tier 3.
Sekarang kita naik level ya ke sosis dengan kandungan daging yang antara 50-69%. Di sini tekstur dagingnya akan mulai terasa, tapi daftarnya memang masih penuh dengan bahan sintetis. Ada Indofood sosis Eat Original, ayam 51%, sapi 1,6%, total 52,6%. Ada Kansler Beef Winner, sapi 51%. Ada Vitalia sosis sapi kombinasi, sapi 49%, ayam 3,5%. Ada Abyss sosis ayam kombinasi, ayam 54,15%. Dagingnya memang sudah di atas 50%, tapi produsen tetap memakai hidrosilat protein nabati, gluten, atau isolat kedelai sebagai pengisi ruang adonan agar biaya produksi tetap murah. Keempat merek ini kita akan masukkan di tier menengah, ke tier 2. Nah, di tier 2 ini juga ada sosis yang angkanya cukup tinggi, di kisaran 60% dengan kemasan atau nama yang terkesan premium. Ada apa? Ada Sogood sosis Jepang hot, daging ayam 68%. Ada Nice sosis premium keju dengan daging ayam 67,5%. Ada Rigmat beef Aussie barbecue total sapi dan ayamnya 67,6%. Ada Kimbo Probites German Bratwurst, total isinya sapi dan ayam 66%. Ada Hansel cocktail, ayam dan sapi 64,3%. Ada Liverland Umami Smoked Sausage, total ayam dan sapinya 64,3%. Ada Bell Foods Chicken Cocktail, yaitu ayamnya 50%. Terlihat sederhana, angka 60% ini cukup lumayan ya untuk jumlah dagingnya, tapi coba baca labelnya. Sogood menggunakan saus sambal kemasan, pengawet, dan 3 jenis penguat rasa sekaligus. Ada mononatrium glutamat, ada dinatrium inosinat, ada dinatrium guanilat. Nice premium keju memakai karagen dan pewarna sintetik. Mereka menyelamatkan presentasi daging tapi membebani produknya dengan zat-zat aditif seperti ini. Jadi kita harus masukkan semuanya ini di tier kedua. Nah, untuk tier 3 dan tier 2 sudah cukup penuh ya oleh sosis campuran tepung dan aditif kimia. Apakah masih ada sosis di supermarket yang isinya benar-benar daging asli di atas 70% tanpa pengisi kedelai? Kita bongkar. Sisanya di depan kita adalah tier 1 karena mengandung daging murni di atas 70%. Mari kita lihat daftarnya. Kita punya Big Farm Bratwurst Sausage, daging ayamnya 84%. Susunan komposisinya padat tanpa MSG tambahan. Lalu ada Royal by Bell Food Beef Frankfurter. Kandungan daging sapi mencapai 82,8%. Angka sapi tertinggi dari semua sampel yang kita lihat. Lalu ada yang non halal yaitu Aroma Pork Frankfurter. Memiliki daging babi 82,2%. Mereka bersih dari isolat kedelai dan pati. Selanjutnya keluarga Bernardi. Bernardi sosis ayam dagingnya 78%. Ada Bernardi Delicatessen Chicken Bratwurst 75,4%. Ada Beef Bratwurst 75%. Semuanya bebas tambahan MSG. Ada juga Mama's Meat Delicatessen German Bratwurst dan hotdog. Juga mencatat total daging di atas 78%. Ada Kansas Prime Beef memiliki daging 74%. Terakhir, Kansas Chicken Frankfurter memiliki daging 72%. Semua produk ini akan kita masukkan di tier 1. Produk tier 1 ini tetap sosis pabrikan yang memakai bahan pengawet pangan seperti natrium nitrit untuk keamanannya. Bedanya, produsen berani mengisi adonan dengan daging asli, bukan sekedar air dan isolat kedelai. Ada satu aturan penting sebelum Anda ke supermarket membeli sosis. Jadi jangan fanatik pada mereknya ya. Lihat dua sosis merek Abyss ini. Ada Abyss sosis sapi di kiri memiliki daging 75%, ini adalah tier 1. Ada Abyss sosis ayam kombinasi di kanan, dagingnya turun menjadi 54%. Isinya tetap ditambahkan penstabil nabati, protein kedelai, gula, dan 3 jenis penguat rasa. Yang varian ini kita masukkan ke tier 2. Lihat ya, satu merek, beda varian, beda isi. Jadi, sobat sehat, ini peta sosis kita hari ini. Cara cerdas memilih sosis ada pada panduan BPOM, yaitu bahan yang ditulis paling awal di kemasan adalah bahan yang volumenya paling besar. Jadi, balik kemasan sosis Anda, cari angka persentase daging, kalau di bawah 50%, kembalikan saja ke rak. Perhatikan urutannya ya.
Jika bahan pertama atau kedua yang Anda baca adalah air, pati tapioka, isolat protein kedelai, Anda tahu persis apa isi utama sosis tersebut. Anda memegang sosis tepung dikasih rasa daging. Sobat sehat, makan sosis ultra proses seperti ini sesekali adalah pilihan. Jika berniat mencari asupan protein daging, beli yang presentasinya tinggi atau dari pembuat sosis yang Anda kenal di pasar-pasar lokal Anda. Jika membeli sosis murah karena budget, sadari penuh bahwa Anda sedang beli adonan filler nabati dan bahan-bahan kimia yang Anda akan makan. Oke, terakhir, jika kamu suka konsumsi vitamin, pasti kamu sering bertanya, kenapa ya vitamin merek IP ini bisa murah cuma 10 ribuan, sedangkan merek lain bisa jutaan? Jika topik ini menarik untuk kamu, silakan tonton video yang sudah saya buat di sini. Dengan judul, kenapa vitamin IP murah tapi merek lain mahal? Apakah ini scam? Susu sudah, keju sudah, sosis sudah kita bongkar. Kita bedah apa lagi ya selanjutnya? Nugget ayam, kornet kaleng? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke grup keluarga, dan subscribe ya. Sampai jumpa di bedah komposisi video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. See you.